Oke, shalom saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa teman-teman dan saya berdoa kiranya teman-teman semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu yang dari bagian kitab suci di dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-57 sampai ayatnya yang ke-62. Nah, di dalam bagian itu ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas. Namun dalam kesempatan ini saya akan membahas satu bagian terlebih dahulu dan nanti bagian berikutnya di besok atau lusa. Nah, tapi sebelumnya saya ingin membacakan untuk kita sekalian mengenai bagian tersebut. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata seorang kepada yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, saudara, saya ingin mengawali presentasi ini dengan mengutip seorang teolog Belanda bernama Abraham Kuyper. Beliau itu adalah juga seorang perdana menteri pada tahun 1900-an. Dia pernah menulis begini, "Tidak boleh ada satu bagian dari dunia ini yang kita pisahkan dari bagian lainnya. Dan tidak ada satu inci pun dalam seluruh wilayah keberadaan manusia di mana Kristus yang berdaulat atasnya tidak berseru, 'Milikku.'" Nah, bagi Abraham Kuyper, kehidupan kita di tengah masyarakat yang majemuk, yang multikultural, maka sebagai orang Kristen kita tidak boleh harus duduk dan berpangku tangan. Kita membiarkan orang-orang sekuler yang memimpin atau mengatur, dan membiarkan mereka yang tidak mengenal kebenaran mengatur segala sesuatu. Nah, saudara, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menggarami, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Harus memberitakan kerajaan Allah supaya membawa orang-orang kepada Kristus, supaya setiap orang boleh berseru kepada Tuhan. Karena di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, hanya ada 2 kemungkinan. Abraham Kuyper berkata bahwa hanya ada 2 kemungkinan, yaitu orang meninggikan Kristus atau menyangkali. Nah, oleh karena itu tugas kita sebagai orang Kristen adalah harus mengabarkan berita kerajaan Allah. Sebab berita kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus, membawa semua orang di dalam satu kesamaan, yaitu di hadapan Tuhan tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semuanya sama di hadapan Tuhan dan membutuhkan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai
Yang pertama, seperti tadi saya katakan bahwa ada 3 bagian, yaitu serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan yang kedua adalah biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan yang bagian ketiga adalah setiap orang yang mau membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, dalam teks yang telah kita baca merupakan topik yang sama dengan tema, yaitu mengenai hal mengikuti Yesus. Itu paralel di dalam Matius pasal 8 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Nah, ini adalah percakapan antara Yesus dan para calon murid. Yesus memberitahukan kepada para pengikut, orang-orang yang siap untuk mengikutnya, mengenai segala sesuatu yang akan terjadi, apa yang harus mereka lakukan jika mereka mau menjadi pengikut. Nah, bagaimana sih harusnya menjadi pengikut? Bagian pertama dalam pembahasan kita adalah serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ketika kita melihat paralelnya di dalam Matius, ia menyebut bahwa orang yang bercakap dengan Yesus itu adalah seorang ahli Taurat. Nah, saudara tahu bahwa ahli Taurat ini merupakan kelompok Yahudi yang paham mengenai Taurat. Mereka adalah para pengajar, para penafsir. Oleh karena itu pernyataan ahli Taurat tersebut adalah dia mungkin mempunyai rencana lain. Dia mungkin mempunyai kepentingan lain. Di mana dia mengatakan bahwa dia mau mengikuti ajaran Yesus. Tetapi seperti yang saya katakan bahwa dia pasti menginginkan sesuatu daripada memikirkan untuk mengikuti Yesus. Nah, jawaban Yesus terhadap pernyataan tersebut, baik di dalam Matius maupun Lukas, menyatakan mengenai kesulitan yang akan mereka alami jika mau menjadi pengikutnya. Jadi Yesus sebenarnya mengenal atau mengetahui maksud dari pernyataan, dan kemudian ia mau memperingatkan bahwa, hei, kamu kira untuk menjadi pengikut saya adalah hal yang mudah seperti yang kamu bayangkan? Tidak. Akan ada banyak kesulitan yang kamu alami jika mau menjadi pengikut saya. Nah, oleh karena itu, tentu orang ini harus berpikir 1000 kali lipat. Jadi dalam pikir, kamu harus berpikir 1000 kali lipat sebelum kamu melakukan tindakan tersebut. Sebab tidak akan seperti kamu ada di dalam keluargamu. Kamu bisa melakukan segala sesuatu sesuka hatimu. Kamu bisa tidur kapanpun dan seperti apapun sesuka hatimu. Menurut Yesus, bahwa di dalam mengiringnya, kamu tidak akan ada dalam kenyamanan. Kamu tidak akan ada dalam sukacita, kesuksesan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Kamu tidak akan ada dalam hal seperti itu. Nah, ini penting untuk saudara sekalian dimanapun berada. Berhati-hatilah di dalam mengatakan bahwa ketika kamu percaya Yesus, maka hidupmu akan sukses, akan penuh kelimpahan, usahamu akan lancar, kamu akan bahagia selalu. Ingat, Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tahu bahwa dunia yang telah berdosa tidak memberi jaminan kenyamanan bagi kamu yang mau menjadi pengikutnya. Sebab menjadi pengikut Yesus, kamu akan menjadi musuh dunia. Itulah sebabnya Yesus memberitahukan supaya kita benar-benar siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi akibat pemberitaan kerajaan Allah. Tidak ada jaminan kenyamanan jika kamu mau menjadi pengikut Yesus. Tetapi akan ada perlindungan dan akan ada upah bagi saudara dan saya
Dan bagi kamu yang belum menjadi pengikut Kristus, jaminan hidup kekal itu sudah pasti. Nah, pernyataan Yesus bagi dirinya sendiri dengan menyebut dirinya sebagai anak manusia itu merupakan alusi pada Daniel pasal 7 ayat 13, di mana di dalam Daniel pasal 7 anak manusia itu adalah sebuah sosok ilahi, adalah pribadi Allah sendiri, salah satu dari pribadi Allah sendiri. Kalau ketika saudara belajar mengenai doktrin Tritunggal, karena kita percaya yang namanya Tritunggal. Nah, dan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Dan kita tahu bahwa seperti yang ada di dalam Daniel pasal 7, rujukan itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, yang datang ke tempat yang Dia ciptakan, tetapi dunia menolaknya. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus menyatakan keberadaan kita sebagai manusia yang ada di dalam dunia, yang telah berdosa, yang menolak sang pemilik dunia ini, sang pemilik hidup ini. Dan saudara, kalau saudara mengerti akan hal ini dan punya pemahaman yang benar akan hal ini, maka ini adalah sebuah penghujatan, ini adalah sebuah penghinaan yang sangat besar. Dan kita seharusnya dihukum kekal di dalam neraka, sebab menolak anak Allah Yesus Kristus yang datang demi untuk kita, tetapi bahkan untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Dan itu adalah keberadaan kita yang hidup di dunia ini, yang tidak mau menerima Yesus Kristus. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa tidak ada kenyamanan menjadi orang Kristen. Tidak ada jaminan di dalam hidup di dalam keistimewaan. Tidak ada jaminan bahwa kalau kamu percaya Yesus kamu akan sukses. Sukacita kelimpahan akan selalu datang bersama-sama dengan kamu. Akan ada persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Dalam dunia yang telah berdosa, dunia yang tidak mengenal Allah, akan menolak, akan membenci, akan menganiaya. Tetapi ingat, penyertaan Tuhan pasti akan menyertai saudara dan saya jikalau kita mengiringnya. Jadi saudara kita tahu bahwa yang dimaksud mengenai serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, adalah Yesus sedang memperingatkan para calon murid yang mau menjadi pengikutnya untuk mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka. Sebab di dalam mengiringnya pasti akan ada banyak persoalan. Pasti akan ada banyak persoalan. Nah, oleh karena itu, sebagai orang Kristen dimanapun saat ini saudara berada, ketika persoalan datang silih berganti di dalam kehidupan, berserulah kepada Tuhan, minta tolonglah kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Dia akan menolong kamu, Dia akan menyertai kamu, dan akan memberikan jalan keluar kepada kamu jikalau kamu ada di dalam masalah. Tuhan akan menolong. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Kiranya kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan senantiasa menambahkan kepada kita sekalian. Shalom.